Selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak dosen. Pada kesempatan ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu. Langsung saja perkenalkan, nama saya Yasinta Tantianami, semester 6 A1 Ilmu Pemerintahan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Patricia Roka, biasa disapa Trisna, semester 6 A1 Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama lengkap saya Carolina Alwin Siaraga, semester 6 A1 Ilmu Pemerintahan. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Politik adalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Misalnya, jika seseorang ingin menjadi pemimpin di suatu wilayah, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kemudian desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, di mana di dalam undang-undang tersebut hanya ada penyerahan kewenangan kekuasaan, bukan penyerahan kekuasaan. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah tetap mempertanggungjawabkan segala urusannya terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah wajib bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat karena 1. Daerah masih memakai anggaran perencanaan belanja negara. 2. Karena sistem negara kita merupakan negara kesatuan. 3. Hasil laporan dan pertanggungjawaban dari daerah akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat. Desentralisasi dibagi atas 2. 1. Desentralisasi simetris. Desentralisasi yang seragam yang diterapkan untuk semua daerah otonomi dengan prinsip yang sama. Contohnya Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB. 2. Desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah otonomi yang diterapkan di sebuah negara dengan prinsip yang tak sama. Hal ini terjadi atas 4 aspek pertimbangan asimetris, yaitu 1. Aspek geografis. Didasarkan pada pertimbangan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam daerah yang memiliki ciri khasnya masing-masing. 2. Aspek historis. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pra-amandemen menyatakan bahwa di wilayah Indonesia terdapat daerah yang mempunyai susunan yang asli dengan ciri khasnya masing-masing. 3. Aspek politik. Desentralisasi asimetrik ditunjukkan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI agar tidak ada wilayah lain yang melepaskan diri dari NKRI. 4. Aspek ekonomi. Pengembangan daerah tertentu untuk meningkatkan perekonomian daerah yang menunjukkan perekonomian nasional. Contohnya Aceh, bahwa Aceh merupakan suatu daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah yang memiliki perjuangan masyarakat Aceh ketahanan dan daya juang tinggi. Yang kedua, Yogyakarta, bahwa negara mengakui dan menghormati satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat keistimewaan yang diatur dengan undang-undang. Peraturan DKI Yogyakarta selanjutnya disebut Perdais adalah peraturan DKI Yogyakarta yang dibentuk oleh DPRD DKI Yogyakarta bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa. Pengakuan keistimewaan DKI Yogyakarta dan Daerah Istimewa Surakarta dasarkan pada hak asal-usul kedua wilayah sebagai penerus Kerajaan Mataram, peranannya dalam sejarah perjuangan nasional,
serta balas jasa Presiden Soekarno atas pengakuan daerah tersebut yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia. Yang ketiga, Jakarta. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota negara NKRI. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang bersifat sebagai ibu kota NKRI dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Yang keempat, Papua. Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pendekatan sekuler dan sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Yang kedua, pendekatan liberalisme adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa adanya kebebasan dan persamaan hak individu baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama maupun kebebasan sebagai warga negara. Contohnya, adanya perekonomian bebas aktif. Yang ketiga, pendekatan Marxis merupakan bentuk kritik yang disampaikan oleh Karl Marx terhadap liberalisme ekonomi yang beranggapan bahwa liberalisme ekonomi bersifat positif sum game atau menguntungkan semua pihak. Sekian hasil diskusi dari kami bertiga pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.